Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Semestinya kita terus maju bersama dengan Dia. Maju, bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Dia, semakin mengenal Dia, semakin memahami hati Tuhan, memahami kehendak Tuhan bagi kita, bagi orang banyak, bagi dunia ini, bagi alam semesta ini. Dia sangat mengasihi kita ciptaannya, terlebih manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita telah menerima Dia. Hendaklah kita tetap di dalam Yesus. Hendaklah kita tetap di dalam Dia. Hidup di dalam Dia, dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi, tetap pandang Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa, dan Dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia layak untuk kita andalkan. Dia adalah Tuhan dan penolong kita. Penolong kita itu tidak tanggung-tanggung, yaitu Tuhan sendiri. Dia penolong kita. Juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Kapan dan dimanapun Dia ada untuk kita. Dia menyertai kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Menjaga hidup kita. Tidak mendukakan Tuhan. Tidak mengecewakan Tuhan. Karena Dia beserta dengan kita. Dia mengetahui keadaan kita, apa yang kita perbuat, kita sedang ada di mana, Dia tahu. Bahkan apa yang kita pikirkan, di kedalaman hati kita yang terdalam pun Dia tahu apa yang terjadi. Sebab firman-Nya mengatakan, roh manusia itu adalah pelita. Pelita bagi Allah, suluh bagi Tuhan untuk melihat segala sesuatu dalam diri kita, yaitu roh manusia itu. Sebab roh manusia itu berasal dari Allah. Dia mengenal kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Dia tahu. Di saat kita masih bakal anak, masih janin, Dia tahu. Dia mengenal kita. Dengan kuasanya Dia membentuk kita. Dalam rahim ibu kita, Dia menenun kita. Dia memberkati kita ketika kita dilahirkan. Ketika kita bertumbuh, Dia menjaga, melindungi kita. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya, atas kita. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah imanmu bertambah teguh. Hendaklah kita berakar
di dalam Yesus, bertumbuh di atas Yesus. Kalau Yesus sudah menjadi akar, artinya apapun yang kita lakukan itu harus sekehendak Tuhan Yesus. Artinya apa? Yesus sebagai penopang hidup kita yang kita percayakan. Dan kita bertumbuh di dalam Yesus. Semakin mengenal, semakin mengasihi Dia. Makin mengenal firman-Nya, semakin tunduk kepadanya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup itu harus selalu disertai dengan rasa syukur. Kita harus bijaksana dan rendah hati untuk melihat apa yang sedang terjadi, merenungkan apa yang sedang terjadi, sehingga kita dapat bersyukur. Kita melihat kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani, keadaan, persoalan yang kita hadapi, dan kita masih tetap ada sampai saat ini. Itu karena karunia Allah, penyertaan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang menolong kita, yang menjaga dan melindungi kita. Itu karena Tuhan. Ia menopang kita dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, menopang segala yang ada, sehingga kita terpelihara di hadapan-Nya. Kita yang masih hidup di dunia ini akan menghadapi terpaan badai, menghadapi gelombang arus yang kuat, menghadapi angin kencang. Jalan kita tidak selalu rata. Banyak jalan berlika-liku, jalan berlubang, jalan berbatu, jalan keras. Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tidak bersungut-sungut, menjadi pribadi yang rendah hati menerima segala keadaan, tidak jatuh dalam pencobaan bersungut-sungut. Dan di dalam semua persoalan hidup yang kita hadapi, kita justru lari kepada Tuhan, bukan sebaliknya lari meninggalkan Tuhan. Dalam segala persoalan permasalahan, kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Dia semakin lebih baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia ada, Dia baik, Dia mau, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dia ada dan sudah ada, dan telah ada. Dan Dia baik. Dia adalah gembala kita yang baik, yang memimpin hidup kita, bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan Dia mau untuk menolong kita, membantu kita, memelihara kita. Sebab kehendaknya supaya kita terjaga, terpelihara, terlindung, selamat, diberkati. Itu kemauannya, itu kehendaknya. Dan Dia sanggup untuk melakukan itu. Dia sanggup menolong kita, sebab Dia Maha Kuasa. Tak terbatas kuasa Allah. Bersyukurlah, banyak bersyukur. Kita rendah hati menyadari betapa Tuhan sangat baik. Ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Tetap bersyukur, tetap bersemangat, bertumbuh terus di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.